Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nurul Fikri Boarding School Bogor merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berdiri dari tahun 2017-2018. Ya, saat ini kita menempati di ruang area seluas 7 hektar. Santri yang berada di Nurul Fikri Boarding School Bogor merupakan santri yang berasal dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Namun begitu, kita tetap ingin memberikan pengajaran, pendidikan terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan, karena itu merupakan emban juga dari agama kita. Nah, selain itu ada misi yang amanat ya yang dari PBB sampaikan di SDGs nomor 12, bagaimana kita akan menjadi produsen dan konsumen yang bertanggung jawab, di mana di sana ada 4 aspek ya, yang diamanahkan kepada kita. Program yang pertama yaitu tentang program efisiensi energi. Di spot-spot penting yang berada di NMPS Bogor, kita sudah menggunakan sistem perlampuan di mana dia menggunakan solar system. Ya, di dalam sistem ini juga memungkinkan untuk efisiensi energi yang digunakan karena bersumber dari tenaga matahari. Kami juga membuat program namanya program 66 ya, yaitu gerakan mematikan lampu dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Lalu kemudian berlanjut kepada program efisiensi air, di mana kita sudah melakukan perancangan satu kran ya, di mana untuk mengeluarkan air sangat minimalis di sana, sehingga harapannya bisa membantu dalam program efisiensi air di kamar mandi ya, juga menggunakan shower ya, dan juga kemudian di toilet ya juga menggunakan sistem flush, sehingga harapannya di titik-titik itu juga kita akan membantu, akan terus-menerus menyokong bagaimana air ini agar tetap efisien. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi material. Nah, karena kita juga merupakan sekolah ya, di mana institusi pendidikan ini yang menjalankan proses e-learning dan proses pelibatan teknologi, sehingga ada prinsip yang kita gunakan yaitu paperless, di mana dalam setiap proses pembelajaran ya, kita sedikit mungkin, seminimal mungkin menggunakan kertas ya, tinta ya, dan alat-alat ya, yang pada akhirnya kita berharap ini meminimalisir ya penggunaan ya yang terus menerus bisa kita gunakan dengan cara digital. Yang keempat ya, di mana prinsip pengelolaan, efisiensi pengelolaan sampah. Nah, di hal ini kita sudah berupaya untuk bagaimana melakukan pengkategorisasian, pewadahan, terus berikutnya penampungan dan penindaklanjutan terkait dengan sampah yang ada di NMPS Bogor, karena kita juga mengelola lebih dari 600 warga pesantren yang ada di sini, baik itu dari kalangan santri dan SDM atau pegawai. Demikianlah program yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu pesantren yang punya kontribusi besar di dalam pengelolaan lingkungan agar lebih baik di masa depan ya, untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami Nurul Fikri Boarding School, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Pendidikan kami, Ustadz Dedi Setio Aprianto. Kami juga melakukan beberapa kegiatan terkait dengan efisiensi air, ya. Diantaranya adalah kita memodifikasi kran menjadi kran hemat air yang kita pasang di setiap tempat wudhu di masjid-masjid kami di Nurul Fikri. Kemudian juga penggunaan flushing shower di setiap kamar mandi. Kemudian juga untuk menunjang 4 kriteria generik yang sudah dijelaskan di awal, kami juga mencoba untuk menerapkan atau paling tidak mencoba untuk memperbaiki fasilitas terkait dengan fasilitas yang ada di Nurul Fikri untuk menunjang kegiatan penerapan sarana pelayanan masyarakat pada fasilitas publik
yang ada di Nurul Fikri Boarding School. Di antaranya adalah untuk energi listrik atau lampu, kita menggunakan seluruh gedung, kita menggunakan lampu LED. Kemudian menggunakan kipas angin, tidak menggunakan AC kecuali di ruang aula. Nah, untuk area PJU kita menggunakan 2 tipe lampu, yaitu lampu solar cell, kemudian satu lagi menggunakan auto saklar, jadi otomatis ketika jam 6 pagi atau jam 6 sore secara simultan akan hidup dan mati. Kemudian untuk penghijauan, ya, kita juga sudah melakukan penanaman berbagai aneka buah, ya. Kurang lebih kami ada 200 jenis pohon yang kita tanamkan di area Nurul Fikri Camp, terpisah dari area boarding school. Dan itu memang kita siapkan untuk jangka panjang, artinya kita baru memulai tahun 2020 kita menanam, insya Allah 4 atau 5 tahun kemudian mungkin bisa menikmati hasilnya, dan ini akan bisa dinikmati oleh seluruh warga Nurul Fikri Boarding School Bogor. Dan yang terpenting adanya program SPM FP ini adalah kita ingin mengajak pada seluruh warga di Nurul Fikri Boarding School dan juga masyarakat sekitarnya untuk berpindah kepada perilaku yang lebih baik lagi, terutama peduli terhadap lingkungan, dan ini yang akan kita kelola secara bersama-sama, dan dengan cara kita memberikan edukasi kepada para peserta didik kami dan juga kepada orang tua yang ada di Nurul Fikri Boarding School. Karena dengan harapan ini edukasi akan membekas kepada anak-anak didik kami, dan mereka selepas dari Nurul Fikri Boarding School ini akan menyebar ke seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dan kita peduli akan menciptakan ramah lingkungan di wilayah Indonesia. Demikian, semoga hal ini akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Untuk efisiensi energi yang dilakukan di pondok pesantren ini itu ada dalam berbagai bidang. Salah satunya itu ada dalam bidang listrik. Itu kayak untuk penggunaan lampu itu juga udah ada kayak campaign buat hemat energi listrik. Kayak kalau misalnya keluar kelas itu harus dipastikan semua lampunya itu sudah mati dan semua kipasnya itu juga udah mati ya. Kayak infokus sama proyektor atau speaker yang digunakan juga harus sudah mati. Oke, jadi kegiatan efisiensi energi lain yang dipakai di Ponpes ini adalah dengan menggunakan lampu jalan berbasis solar panel. Yaitu jika memang lampu itu tidak digunakan atau tidak ada orang yang jalan di bawah lampu itu, maka lampunya akan mati. Dan lampu itu tidak menggunakan kabel listrik, tapi menggunakan energi matahari. Jadi dalam kegiatan air juga di bagian pesantren atau bagian sekolah, setiap air keran selalu airnya tuh kecil gitu. Kalau misalnya dibuka terus airnya keluar kecil, emang itu tujuannya untuk menghemat air. Dan di sekitar kamar mandi juga kita jika mandi menggunakan shower. Jadi kalau misalnya keluar tuh keluarnya hemat, nggak langsung, kalau misalnya ember kan langsung guyur gitu, langsung seenaknya, tapi seger gitu. Jadi itu di sebagian beberapa asrama tuh, setiap asramanya ada beberapa kamar mandi yang menggunakan flash. Ada kamar mandi yang duduk menggunakan flash gitu. Jadi kayak untuk menghemat air tuh bisa. Kalau di sekolah ini sendiri, penggunaan kertas itu sudah mulai di-reduce, sudah mulai dikurangi, karena ada program juga pengurangan penggunaan kertas. Untuk plastik juga kita jajan menggunakan kardus kalau di koperasi, jadi bisa mengurangi penggunaan plastik. Saya ada tambahan, kalau misalnya guru ada soal atau ngeprint dialog itu pasti kertas saya itu selalu double use gitu. Jadi halaman ini juga, terus halaman yang sebelahnya juga, jadi satu lembar tuh keguna semaksimalnya. Untuk kegunaan penghematan yang selanjutnya itu, kalau misalnya dulu itu kan kita kayak ujian itu based on paper gitu ya, menggunakan kertas apalagi esai. Nah, tapi sekarang itu sudah menggunakan CBT atau yang kita tuh bisa dari langsung laptopnya gitu. Kita mengerjakan pilihan ganda di situ, juga mengerjakan esai di situ. Paling cuman coret-coretannya aja yang dikumpulkan, itu pun juga double use kertasnya.
Terus juga untuk pengolahan sampah di organisasi Saintek juga udah membuat namanya pupuk kompos. Jadi tuh di organisasi Saintek juga udah ngebuat pupuk kompos, itu juga bisa dijual untuk luar NF, juga bisa dipakai untuk di dalam NF juga. Jadinya di tiap tempat sampah sekolah itu ada pemilahan tong sampah organik dan non organik, sama juga di asrama. Dan yang tadi ditambahkan oleh teman saya, di asrama itu sudah ada komposter ya, tempat kompos yang dibuat oleh organisasi Saintek. Jadi sisa-sisa sampah makanan kita atau sampah organik itu bakal dijadiin kompos yang digunakan untuk di sekitar NF gitu. Jadi untuk di asrama di asrama perempuannya ada wadah khusus atau tempat sampah khusus untuk membuang sampah sisa penggunaan pembalut. Jadinya tidak akan tercampur dengan sampah lain. Ya, untuk penghijauan sendiri sudah sering dilakukannya dari pelajaran biologi, kegiatan pramuka sudah banyak dilakukan, mulai dari penanaman bumbu dapur seperti bawang, pohon-pohon kecil. Untuk di organisasi Saintek juga udah banyak juga program penanaman pohon ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya dari menurut saya sendiri dan dari menurut sekolah sendiri ini juga sudah menunjukkan kalau misalnya kita ini emang udah bertujuan untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang ramah lingkungan, seperti tadi ada pengurangan penggunaan plastik, terus habis itu penggunaan kertas dan juga menghemat air juga. Jadi menurut saya dan ditunjukkan dari sekolah ini juga kalau misalnya Ponpes ramah lingkungan itu memang harus menjadi model agar menjadi hal yang baik yang dapat ditularkan dari antara Ponpes lainnya dan juga kepada negara dan dunia gitu. Jadi kalau menurut aku emang Ponpes ramah lingkungan ini emang harus diterapkan, bukan buat pondok pesantren juga, tapi untuk semua sekolah dan semua lingkungan pastinya. Terus ya sekolah ini udah menetapkan dengan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi tuh harapannya mungkin DNF bisa lebih kayak seperti di kantin juga, mungkin tempat-tempat makanan di kantinnya udah tidak menggunakan kertas lagi, udah tidak menggunakan plastik lagi, kayak misal mungkin pakai tempat makanan yang dari NF gitu disediakan. Kami Nurul Fikri Boarding School Bogor berkomitmen akan penerapan standar pelayanan masyarakat fasilitas publik di pondok pesantren. We are the Green School.